Persamaan nilai mutlak kelas 10. Setelah sebelumnya kita membahas konsep nilai mutlak kelas 10, teman-teman. Kali ini Ajar Pipo Londo membahas persamaan nilai mutlak kelas 10. Dan persamaan nilai mutlak kali ini kita kerjakan dengan cara konsep atau cara sekolah. Ada beberapa keuntungan jika teman-teman bisa mengerjakan persamaan nilai mutlak dengan cara konsep. Pertama, cara konsep inilah yang diterapkan oleh guru atau sekolah, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ulangan dan diharuskan menyertakan pembahasannya, maka cara konsep inilah yang dipakai. Keuntungan kedua, cara konsep ini lebih universal dibandingkan dengan cara-cara cepat. Lebih bisa diterapkan di berbagai tipe soal, teman-teman. Jadi, begitu teman-teman paham dan bisa menerapkan di soal, maka soal diubah seperti apapun teman-teman akan bisa. Berbeda dengan cara konsep, cara-cara cepat itu umumnya hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu saja, teman-teman. Soal diubah, kemungkinan besar cara cepat itu ada potensi dia tidak bisa diterapkan. Tapi kalau cara konsep, maka soal diubah seperti apapun, jika teman-teman sudah paham dan bisa, teman-teman tetap akan bisa. Jadi itu keuntungannya ya. Oke, kita mulai dari mengingat kembali konsepnya, konsep nilai mutlak ya. Kita ingat sebentar. Nilai mutlak simbolnya seperti ini. Nilai mutlak 5 itu berapa, teman-teman? 5 ya. Nilai mutlak negatif 5. Nah, ini juga 5. Nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Jadi kesimpulannya, nilai mutlak apapun di sini itu pasti positif. Tidak pernah negatif. Atau kalau paling kecil ya 0. Di dalamnya ini teman-teman, itu bisa positif, bisa negatif seperti ini. Jadi ini bisa positif, bisa negatif, juga bisa 0. Tetapi hasilnya udah pasti positif atau paling kecil 0. Nah, sekarang kita cermati, nilai mutlak 5 itu ternyata 5. Sama persis, ya kan? Tapi kalau nilai mutlak negatif 5, ternyata 5. Itu artinya dia berbeda. Kan aslinya kan negatif 5, teman-teman. Nah ini. Kok menjadi 5 itu diapain? Itu artinya negatif 5 ini dikali dengan negatif. Nah, berarti nilai mutlak dari negatif 5 adalah negatif dirinya. Nah, nilai mutlak itu ternyata teman-teman dipengaruhi oleh di dalam nilai mutlak. Jika dia positif, maka sama persis. Dan jika dia bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Nah, ini kita tulis untuk yang ini positif ya. Ini di dalam nilai mutlak ya, teman-teman. Positif itu lebih dari 0 atau 0 kita ikutkan juga boleh, teman-teman ya. Maka nilai mutlaknya adalah dia sendiri, sama persis. Ya. Untuk bilangan yang positif. Nah, ini bacanya positif ya, teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Sedangkan untuk di dalam nilai mutlak yang seperti ini, yang negatif itu minusnya kurang dari 0, maka nilai mutlaknya adalah, nah ini tadi, negatif dirinya. Berarti ini negatif dirinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini menuliskannya kadang-kadang cukup ditulis 1. Nilai mutlak dari sesuatu di dalamnya ini teman-teman adalah dia sendiri sama persis untuk dia ini yang positif atau 0. Kemudian yang kedua, negatif dia untuk ini yang negatif. Nah, gini.
Ya, jadi kesimpulannya ini teman-teman ya. Nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Kemudian untuk bilangan yang positif, nilai mutlaknya adalah sama persis. Sementara untuk bilangan yang negatif, nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Nah, sekarang kita coba terapkan di soal ya. Kita mulai dari soal pertama. Tadi ada 5 soal ya yang tidak kita kerjakan. Nomor 1, coba lihat. Nilai mutlak ini hasilnya negatif 2. Padahal hasil dari suatu nilai mutlak itu pasti positif. Tidak pernah negatif. Ya kan? Berarti ada nggak kira-kira nilai mutlak berapa yang hasilnya negatif 2? Nah, ini nggak ada. Tidak ada X yang memenuhi. Berarti penyelesaiannya tidak ada, teman-teman. Oh, kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah himpunan tidak ada penyelesaian. Berarti kosong. Tidak ada penyelesaiannya. Himpunan kosong. Atau simbol lain dari himpunan kosong adalah seperti ini. Nah, ini himpunan kosong ya, teman-teman ya. Oke, jadi nomor 1 selesai. Jawabannya itu. Sekarang kita yang nomor 2. Nilai mutlak X negatif 5 adalah 2. Nah, ini 2 itu positif. Berarti benar ya. Berarti mungkin ada X yang memenuhi sehingga nilai mutlak X negatif 5 itu sama dengan 2. Nah, kita kerjakan pakai cara konsep. Langkahnya teman-teman, sebelum kita menyelesaikan persamaannya, kita harus menemukan hasil dari nilai mutlaknya. Hasil dari nilai mutlaknya. Dan teman-teman perlu ingat kembali tadi, nilai mutlak tadi seperti ini. Untuk yang di dalamnya ini positif, nilai mutlaknya adalah sama persis. Dan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Berarti tergantung di dalam nilai mutlak. Nah, tergantung ini teman-teman. Positifkah atau negatif? Ya, ini positif, sama persis. Kalau ini negatif, negatif dirinya. Nah, ini sama, berarti nilai mutlak X negatif 5 itu tergantung X negatif 5-nya. Nah, sekarang ini kan bisa positif, bisa negatif tuh. Kita agar lebih jelas ya, saya bikin nilai dari X negatif 5 itu, kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini, teman-teman. X negatif 5 ini akan 0 kalau X-nya 5. Persis di sini, X negatif 5 itu nilainya 0. Nah, X-nya 5, coba cek. 5 kurang 5 kan 0 ya. Atau cara mudahnya, X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, 5 di situ nilainya 0. Kemudian kita akan tentukan nilainya di kanannya 5. Untuk X yang berada di kanan 5, berarti X-nya yang kanan, 5 yang kiri. Yang kanan itu yang besar, ya kan? Artinya X-nya yang besar, 5 yang kecil. Berarti X yang besar, 5 kecil. Besar kurang kecil hasilnya positif. Nah, di kanan 5 berarti di sini positif. Untuk X di kirinya 5, berarti X itu yang kecil, 5 yang besar, karena X kan sebelah kirinya. Kecil kurang besar itu negatif. Nah, berarti di sini negatif. Atau bisa juga teman-teman pakai sampel. Kanan 5 misalnya ambil sampel 6. 6 kurang 5 itu 1 positif. Kirinya 5 ambil sampel 4. 4 kurang 5 negatif 1 negatif. Atau sebetulnya kalau ini udah ketemu, setiap bentuk linier atau yang pangkat 1 seperti ini teman-teman, itu pasti membagi daerah menjadi 2 bagian. Yang satu positif, yang satu pasti negatif. Nah, itu pasti ya. Cara ketiga yang lebih cepat teman-teman, cukup lihat koefisien X-nya. Nah, ini positif X. Koefisiennya sini ya, 1 ini ya. Nah, positif 1X itu positif. Maka yang kanan, ingat yang kanan teman-teman ya, itu mengikuti. Berarti dia positif. Yang kiri negatif.
Nah, sekarang X negatif 5 ini sudah kita temukan nilainya, ya. Maka kita bisa mencari hasil nilai mutlaknya, teman-teman. Ternyata yang di kirinya 5 ini, X negatif 5 ini nilainya adalah negatif. Nah, karena dia negatif, teman-teman, untuk daerah di sini, ya, nilai mutlaknya X negatif 5 itu, gimana? Nah, ini untuk yang negatif, ya, untuk di dalam nilai mutlak yang negatif, kurang dari 0 itu negatif, teman-teman. Nilai mutlaknya adalah negatif dia. Nah, karena ini X negatif 5 itu negatif, nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Negatifnya ini. Nah, kali negatif berarti negatif X positif 5. Nah, itu hasilnya untuk yang sini. Sementara untuk yang di kanannya 5 ini, nilai mutlaknya, karena X negatif 5 itu hasilnya positif, ini positif, maka nilai mutlaknya itu sama persis. Nah, gini. Berarti dia sendiri, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, sebelum teman-teman menyelesaikan persamaannya, teman-teman harus mencari hasil dari nilai mutlaknya itu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita selesaikan persamaannya. Nah, ini artinya X-nya itu dipecah jadi dua bagian. Sebelah kirinya 5 dan sebelah kanannya 5. Kita kerjakan yang sebelah kirinya 5 terlebih dahulu. Nah, persamaannya ini. Nah, ternyata nilai mutlak X negatif 5 untuk yang sini itu ini, teman-teman. Nah, berarti ini kita ganti dengan situ, ya. Negatif X positif 5 sama dengan 2. Persamaannya ini kita tuliskan di sini, hanya ini diganti sama ini, teman-teman. Untuk yang di sini, ya. Dah, kita proses. Semua ruas kita kurangi 5, berarti ini hilang 5-nya, ya. 2 dikurang 5, negatif 3. Harus semua ruas, teman-teman. Kiri kurang 5, kanan kurang 5. Agar menjadi X, semua ruas kita kali min 1. Jadi ini kali min 1 jadi 3. Nah, sekarang kita cek 3 itu benar nggak berada di kirinya 5, di daerah sini. Oh, benar. Berarti ini solusi atau penyelesaian, ya. Nah, sekarang kita cari yang di kanannya 5. Ternyata nilai mutlaknya itu adalah X negatif 5. Ah, berarti ini diganti dengan X negatif 5. Yang ini, ya, sama dengan 2. Nah, baru kita selesaikan, ya. Semua ruas tambah 5, negatifnya hilang, tinggal X. 2 tambah 5, 7. Nah, ini udah X, berarti udah penyelesaian. Sekarang kita cek, benar nggak 7 itu berada di sini? Ya, benar, 7 itu di kanannya 5. Berarti ini penyelesaian. Oh, kalau gitu, teman-teman, penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan, yaitu anggotanya 3 sama 7. Nah, seperti ini, teman-teman, pembahasannya. Gimana? Rumit nggak? Tidak sebetulnya, ya. Yang penting teman-teman tuh paham, perlu paham di sini, teman-teman. Oke, ini adalah penyelesaiannya, ya. Sekarang saya juga mau ajarkan ke teman-teman bagaimana cara menuliskannya. Kan kalau di sekolah, ulangan itu kan harus dituliskan dalam bentuk yang terstruktur, ya. Nah, menuliskan ini tadi, teman-teman, seperti ini, ya. Secara keseluruhan, ini mungkin teman-teman cukup menuliskannya di coretan, ya. Bilangan real X-nya itu, teman-teman, itu dibagi menjadi dua bagian. Kirinya 5 sama di kanannya 5. Nah, sekarang kita kerjakan yang kirinya 5 terlebih dahulu. Untuk X di kirinya 5, berarti X yang kiri, 5 yang kanan. X yang kiri, 5 kanan, yang kiri itu yang kecil, teman-teman. Berarti X lebih kecil dari 5. Nah, gini. Untuk X di kirinya 5, penyelesaian untuk X di kirinya 5, teman-teman, maka ada dua hal, ya. Nilai mutlak X negatif 5-nya itu sama dengan negatif X tambah 5. Nah, gini.
Selanjutnya, baru persamaannya. Nilai mutlak X negatif 5 sama dengan 2 itu menjadi, nah ini diganti sama ini. Negatif X tambah 5 sama dengan 2. Baru kita selesaikan. Nah, gini. Nah, sekarang kita cek X sama dengan 3, benar nggak memenuhi ini? X sama dengan 3 memenuhi. X kurang dari 5. 3 itu kan kurang dari 5. Berarti memenuhi. Nah, artinya ini adalah penyelesaian. Jadi, X sama dengan 3 adalah penyelesaian atau solusi. Nah, tadi yang sini, sekarang yang kanan. Yang kedua, penyelesaian untuk X di kanan 5. Artinya X-nya yang kanan, 5 yang kiri. Kanan itu yang besar, berarti X lebih besar dari 5. Nah, biasanya sih 5 ikut yang sini teman-teman. Biasanya dia jadi batas kiri dari satu interval ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengikutkan di sini, itu boleh juga. Ini nggak masalah ya. Oke. Untuk X di kanan 5, dua hal yang harus dikerjakan. Mencari hasil nilai mutlaknya dulu. Ternyata untuk di kanan 5 itu ini dia. Nah, gitu. Nah, sekarang hal yang kedua adalah penyelesaian persamaannya. Nah, ini menjadi, ini diganti dengan X negatif 5. Nah, kita selesaikan. 7. Ini memenuhi nggak teman-teman? Memenuhi ini nggak? Ya, memenuhi ya. Memenuhi X lebih besar sama dengan 5. Kan 7 itu lebih besar dari 5. Artinya 7 ini adalah penyelesaian. Adalah solusi atau penyelesaian. Nah, kalau gitu semuanya udah kita cari, barulah hasilnya, himpunan penyelesaiannya. Adalah himpunan, yaitu 3 sama 7. Itu anggotanya. Nah, bentuk terstrukturnya seperti ini, teman-teman. Biasanya di sekolah maupun di buku-buku itu tidak seperti ini, tapi langsung yang bawah. Nah, ini. Dan inilah kadang-kadang yang membuat kita itu bingung. Kok bisa ini X kurang dari 5? Ini kenapa X kok lebih besar sama dengan 5? Nah, itu mungkin di situ yang kita nggak paham ya. Nah, itu aslinya seperti ini. X-nya itu dipecah jadi 2. Kenapa dipecah? Karena X negatif 5 itu memberikan nilai yang berbeda, teman-teman. Di kirinya 5 dia negatif, dan di kanan 5 dia positif. Makanya harus dipecah di situ. Oke, lanjut ya. Kita nomor 3. Nilai mutlak X tambah 3 sama dengan nilai mutlak 2X negatif 6. Nah, nilai mutlaknya ada 2. Nah, ini berarti harus kita cari hasilnya terlebih dahulu. Hasil dari nilai mutlaknya. Karena ada 2, jika kita gambarkan pada garis bilangan ya, itu 2-nya harus kita cari, teman-teman. Nah, pada garis bilangan kita cari. X tambah 3 ini akan 0 untuk negatif 3. X-nya negatif 3, ya kan? X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Nah, di sini nilainya 0. Di kanannya, cukup lihat koefisiennya. 1X, 1 itu positif, maka yang kanan ini positif. Dan yang kiri pasti negatif. Karena ini bentuknya linear ya, teman-teman ya. Linear itu artinya X-nya itu derajat 1 ya. Nah, X tambah 3 dah ketemu ya nilainya. Sekarang yang 2X negatif 6. Kapan ini akan 0? 2X negatif 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya 3. Nah, 3 itu tentu di kanan negatif 3 ya. Nah, di sini teman-teman.
Di sini nilai dari 2x negatif 6 itu 0. Lihat koefisien x-nya yaitu 2, itu positif, maka yang kanan positif dan yang kiri negatif. Nah, gini. Yang ini tadi negatif, positif, sini positif ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu teman-teman, nanti daerahnya itu dipecah atas dasar ini. Berarti ada 3 bagian. Negatif 3, ini 3 ya. Yaitu yang kiri, tengah, sama yang kanan. Itu bagiannya. Dan itu harus kita kerjakan semuanya. Nah, sekarang kita kerjakan yang kiri dulu misalnya. Negatif 3 ke kiri. Nah, sekarang ini udah ketemu nilainya ya. Di kirinya negatif 3, ternyata X tambah 3 ini hasilnya negatif nih. Ini juga hasilnya negatif. Ya. Jadi negatif, negatif. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan negatif kan apa tadi? Negatif dirinya. Nah, berarti negatifnya ini teman-teman. Nah, ini kita ubah tuh. Yaitu menjadi negatif X, negatif 3. Nah, kita kali negatif ya. Sama dengan, yang ini sama, karena negatif berarti nilai mutlaknya adalah negatif dia. Nah, gini. Udah, kita selesaikan. Ke sana ya, jadi positif X, ke sana jadi 9. Nah, sekarang kita cek, 9 itu berada di sini nggak, teman-teman? Di kirinya negatif 3 nggak? Kan tidak. Berarti ini bukan solusi. Ya, ini bukan solusi. Nah, yang sebelah kirinya negatif 3 sudah kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan yang di tengah sini. Yaitu dari negatif 3 sampai 3. Di sini, teman-teman, X tambah 3 itu positif nih. Ini positif, maka nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Nah, berarti X tambah 3 itu sama dengan 2X negatif 6 di tengah ini negatif. Karena negatif, nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Atau kali negatif, teman-teman ya. Udah, kita proses. Ini berarti 3X, ini berarti 3 ya. X-nya 1. Sekarang kita teliti, 1 itu benar nggak berada di sini? Ya, 1 itu berada di antara negatif 3 dan 3. Berarti ini solusi. Nah, berikutnya, yang di kanannya 3. Di kanan 3 ini ternyata X tambah 3 positif. 2X negatif 6 ini juga positif. Berarti ini semuanya adalah bilangan positif. Nah, nilai mutlaknya berarti sama persis ya. Yaitu, ini X tambah 3 itu sendiri. Dan nilai mutlak ini berarti 2X negatif 6. Sama persis, alasannya dia itu positif teman-teman. Nah, X-nya ke sini aja ya. Jadi X 6 tambah 3 itu 9. Nah, sekarang kita teliti, 9 itu benar nggak berada di sini? Ya, 9 itu lebih besar dari 3, ya kan? Berarti ini solusi. Nah, ini bilangan dari ini semuanya sudah kita kerjakan, teman-teman. Dan inilah dia hasilnya kalau gitu. Himpunan mesinnya adalah himpunan yang anggotanya berarti 1 sama 9. Tapi 9 dari sini, bukan 9 yang sini ya. Oke, sekarang bagaimana kalau soalnya itu harus dituliskan ya? Jika dituliskan, maka akan seperti ini teman-teman. Ini cukup teman-teman bikin di coretan ya. Daerahnya dibagi 3 berarti teman-teman. Nah, pertama, ya ini ada kucing saya yang kesini teman-teman ya. Dia mau ikut belajar nih. Nah, penyelesaian pertama untuk X di kirinya negatif 3. Penyelesaian untuk X di kirinya negatif 3. Berarti X yang kecil ya, karena di kiri teman-teman. Negatif 3 yang besar. Nah, itu pertama kita definisikan dulu ini. Kita cari hasil nilai mutlaknya dulu. Nilai mutlak X tambah 3 itu karena dia negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, gini.
Dan nilai mutlak 2x negatif 6, yang ini juga nilainya negatif nih, dikitnya negatif 3 nih. Berarti negatifnya dia. Nah, gini. Karena keterbatasan ruang ya, teman-teman ya, saya bikin di sini. Kalau mau lebih jelas, harusnya di bawahnya ini, teman-teman. Itu adalah hasil nilai mutlaknya, udah ketemu. Sekarang baru kita selesaikan persamaannya. Mutlak x tambah 3 sama dengan nilai mutlak 2x negatif 6, itu berarti menjadi. Nah, ini diganti dengan sini. Sama dengan yang ini diganti sama ini. Nah, gitu. Udah kita proses. Nah, sekarang kita lihat 9 ini hasilnya itu benar nggak di sini. Ini kan tadi untuk penyelesaian di sini kan? Ternyata ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi x kurang dari negatif 3. Jadi kalau gitu x sama dengan 9 ini bukan penyelesaian atau bukan solusi. Yang ini udah kita cari. Sekarang yang tengah. X di tengah itu artinya x-nya berada di antara negatif 3 dan 3. Nah, gini. Biasanya kayak gini tuh jadi batas kiri. Maka negatif 3 itu ada sama dengannya. 3-nya enggak. Tapi sebetulnya itu bebas. Kalau teman-teman ingin ini pakai sama dengan, atau ini pakai sama dengan, itu boleh ya. Sama aja ya, teman-teman ya. Untuk yang di tengah, kita harus cari nilai mutlaknya dulu, hasilnya. Nilai mutlak x tambah 3 gimana? Kita lihat yang di tengah, ini x tambah 3 itu gimana? Oh, positif. Ini positif nih. Berarti nilai mutlaknya itu dia sendiri. Yang ini nilai mutlak 2x negatif 6-nya gimana? Kita lihat yang di tengah 2x negatif 6 itu ternyata negatif. Nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Nah, gini. Setelah hasil nilai mutlaknya ketemu, ini ketemu, baru kita selesaikan persamaannya. Nah, ini menjadi, ini kita ganti sama ini. Yang ini kita ganti dengan, nah gini. Nah, sekarang kita proses. Ini kan ketemu x-nya 1. Nah, itu benar nggak memenuhi ini? Soalnya ini kan untuk yang di sini, teman-teman. Ya, dia kan benar di antara negatif 3 dan 3, kan? Nah, artinya x sama dengan 1 ini adalah solusi atau penyelesaian. Yang sini sudah, ini sudah, sekarang yang kanan. Untuk x di kanan 3. Berarti x yang kanan, 3 yang kiri. Kanan itu berarti yang besar. Dan dia jadi batas kiri, artinya ini pakai sama dengan. Langkah pertama, cari dulu hasil nilai mutlaknya. Yaitu nilai mutlak x tambah 3 sama nilai mutlak 2x kurang 6. Yang x tambah 3 dulu, nilai mutlaknya berapa? Kita lihat yang di kanan yang 3 ini, x tambah 3 itu ternyata hasilnya positif. Berarti ini positif nih. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri. Sekarang, nilai mutlak dari 2x negatif 6. Kita lihat, di kanan 3 ini, 2x negatif 6 itu hasilnya positif. Nah, ini positif. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri. Nah, gini. Nah, ini udah kita temukan. Sekarang baru persamaannya. Nah, ini menjadi nilai mutlak x tambah 3-nya diganti dengan x tambah 3 sama dengan yang ini diganti dengan 2x negatif 6. Baru kita selesaikan. X ini 9. Nah, kita teliti benar nggak ini memenuhi ini?
Ya, 9 itu lebih dari 3, ya kan? Nah, ini kita tulis memenuhi X lebih besar sama dengan 3. Artinya, X sama dengan 9 ini adalah solusi atau penyelesaian. Nah, ini tadi semuanya sudah kita cari, berarti sudah selesai teman-teman. Penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya ini bukan solusi, ini solusi 1 ya, sama 9. Ini sama sini. Berarti 1 dan 9. Inilah dia hasilnya teman-teman. Biasanya di buku-buku atau di sekolah itu ditulis seperti ini. Nah, ini jelas mungkin ya bagi banyak orang itu membingungkan. Aslinya tuh seperti ini teman-teman, hanya kalau ditulis terstruktur itu seperti ini. Nah, sekarang mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman ya. Kita lanjut soal yang keempat. Ini sama, kita harus cari hasil dari nilai mutlaknya. Dan ini cuma satu teman-teman ya, yang ini enggak ya. Kita cari nilai dari 2 negatif X terlebih dahulu. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan. Ini akan 0 saat X-nya 2. Nah, sekarang kita teliti, ternyata X itu koefisiennya negatif nih. Maka yang kanan itu negatif, dan yang kiri ini positif. Kalau di sini ini nilainya 0 di situ tentunya. Nah, ini udah ketemu. Baru karena dia di sini positif ya, teman-teman. Nilai mutlaknya berarti sama persis. Untuk yang nomor 3 ini tadi, ini tidak kita tuliskan ya. Tapi kalau dituliskan tuh seperti ini, teman-teman. Nah, nilai mutlaknya ini 2 negatif X. Di sini karena ini positif nih, ya. Maka nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Itu kalau positif. Sementara yang di sini nilai mutlak dari 2 negatif X, karena 2 negatif X ini negatif teman-teman, itu adalah negatifnya dia. Artinya ini kali negatif. Negatif 2 positif X. Nah, ini kalau dituliskan seperti ini. Untuk yang nomor 3 tadi tidak kita tuliskan ya, tapi langsung. Karena keterbatasan ruang. Kalau teman-teman udah lancar, ini nggak perlu dituliskan lagi, seperti pembahasan nomor 3 ini teman-teman. Oke, kita kerjakan. Nah, ini udah kita cari hasilnya, udah ketemu. Sekarang baru persamaannya, teman-teman. Nah, ini dipecah jadi 2. Di kirinya 2 sama di kanannya 2. Nah, kita kerjakan yang kirinya 2 terlebih dahulu. Di kirinya 2, ini hasilnya tuh ini, teman-teman. Nah, yang ini ya, sama dengan 2X tambah 1. Nah, kita proses. Ini 3X ya, ke sana ya tentunya. 2 kurang 1, 1. Ketemulah X-nya itu berarti 1/3. Kita cek, benar nggak 1/3 itu berada di sini? Ya, 1/3 itu ada di kirinya 2. Berarti ini adalah solusi atau penyelesaian. Sekarang kita kerjakan yang di kanannya 2. Nah, ini nilai mutlaknya itu kita ganti sama ini. Negatif 2 ditambah X sama dengan 2X tambah 1. Kita proses. Jadi X ya. Berarti negatif 2, negatif 1, negatif 3. Kita teliti negatif 3 itu benar nggak berada di sini, teman-teman? Kan nggak. Masa negatif 3 itu di kanannya 2, ya kan? Berarti ini bukan penyelesaian. Sekarang kita lihat seluruh bilangan real yang dibagi 2 daerah itu sudah kita cari ya. Kalau gitu ini selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah hanya 1/3. Ini bukan ya, teman-teman ya. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, sekarang bagaimana kalau dituliskan dalam bentuk yang terstruktur? Misalnya tugas dari guru misalnya. Atau soal tapi bentuknya uraian.
Nah, ini cukup dituliskan di coretan untuk membantu teman-teman ya. Nah, sekarang dibagi dua ini. Penyelesaian untuk X yang di kirinya 2. X di kiri, 2 kanan. Karena di kiri berarti X-nya yang kecil, teman-teman. Nah, gini. Nah, ini karena ruangnya cukup ya, saya tulis di bawah nih. Kalau nomor 3 tadi, ini ruangnya nggak cukup, jadi saya tulis di sampingnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan teman-teman ya. Sekarang yang ini, kita tuliskan di bawah. Nilai mutlaknya dulu kita harus cari. 2 negatif X, nilai mutlaknya berapa? Di kirinya 2. Nah, ini dia udah kita cari di sini ya. Adalah 2 negatif X. Nah, ini kalau menjawab untuk uraian teman-teman ya. Nah, ini tetap harus ditulis. Ini tadi cukup dicoretan ya. Nah, sekarang ini udah kita temukan nilai mutlaknya. Kalau ini nggak ada ya. Baru berikutnya adalah persamaannya. Nah, ini berarti menjadi. Ini kita ganti dengan itu. Nah, kita proses. Berarti X-nya sepertiga. Kita teliti apakah dia memenuhi ini. Apakah sepertiga itu lebih kecil dari 2? Ya, benar, ya kan? X sama dengan sepertiga itu berarti memenuhi. Artinya, X sama dengan sepertiga adalah solusi atau penyelesaian. Berarti yang sini udah ketemu. Sekarang yang di kanannya 2. Penyelesaian untuk X di kanan 2. Nah, di kanan itu berarti yang besar teman-teman ya. Dan dia menjadi batas kiri, artinya ini ada sama dengannya. Tapi kalau teman-teman ingin sama dengan di sini, boleh, yaitu nggak masalah. Atau kalau diikutkan di dua-duanya, ini ada sama dengan, ini sama dengan, itu juga boleh ya. Pertama, hasil nilai mutlaknya dulu. Nah, ternyata di kanannya 2, ini negatif. Nah, nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Jika negatif jadi ini ya, teman-teman ya. Atau sebenarnya udah kita tulis di sini. Yaitu negatif 2 ditambah X. Baru persamaannya. Ini menjadi, nah ini kita ganti dengan itu. Nah, gini. Kita proses. Nah, sekarang kita teliti apakah negatif 3 itu lebih besar dari 2. Kan tidak, ya kan? Berarti ini tidak memenuhi. Artinya, X sama dengan negatif 3 itu bukan penyelesaian atau bukan solusi. Jadi, ini udah kita cari semuanya. Himpunan penyelesaian itu berarti cuman ada satu. Ini bukan ya, hanya ini, yaitu sepertiga. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kalau di buku memang ditulis seperti ini, dan itu mungkin membingungkan. Ya, bagi banyak orang membingungkan. Aslinya sih seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kita masih punya satu soal, nomor 5. Nah, ini nilai mutlaknya ada 2. Berarti semuanya harus kita cari dulu hasilnya, teman-teman. X tambah 2 sama 2X negatif 6 ya. Nah, pada garis bilangan, X tambah 2 itu akan 0 untuk X-nya negatif 2. 2X negatif 6 akan 0 kalau X-nya 3. Nah, negatif 2 yang kiri, 3 yang kanan ya. Persis di sini ini 0, persis di 3 itu 2X negatif 6 itu 0. Koefisiennya kita lihat, ini positif X, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Yang ini 2X, 2 itu positif, yang kanan juga positif, yang kiri negatif. Nah, gini. Daerahnya berarti kita pecah menjadi 3 bagian. Yang kiri, tengah, dan kanan. Ini harus kita kerjakan semuanya.
Kita kerjakan pertama yang kiri terlebih dahulu misalnya. Ini tidak harus yang kiri teman-teman ya. Kalau teman-teman kerjakan yang kanan terlebih dahulu, boleh. Dan di buku-buku itu biasanya malah yang kanan dulu teman-teman. Ini hanya saya bikin urut, kiri, tengah, kanan gitu aja teman-teman ya. Untuk X di kirinya negatif 2, ini tidak saya tuliskan ya. Yang seperti ini tidak saya tuliskan, karena keterbatasan ruang teman-teman ya. Untuk X di kirinya negatif 2, ternyata X tambah 2 itu negatif. Nah, nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Kita kali min berarti teman-teman. Ditambah 2X negatif 6 juga di sini negatif. Nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Negatif 2X positif 6. Sama dengan 2X tambah 1. Nah, kita proses. Negatif X, negatif 2X, berarti negatif 3X ya. Kalau ke ruas kanan berarti menjadi positif 3X dengan 2X berarti menjadi 5X. Negatif 2 tambah 6, 4 ya. Kurang 1, 4 kurang 1 itu 3. Bener ya teman-teman ya. Ya, berarti X-nya ketemu 3/5. Semua ruas bagi 5. Bagi 5 jadi X, bagi 5 itu 3/5. Kita teliti 3/5 itu benar nggak berada di sini? Kan tidak. Berarti ini bukan solusi. Berikutnya kita kerjakan yang tengah. Dari negatif 2 sampai 3. X tambah 2 ini nilainya positif di tengah ini ya. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri. Dua X negatif 6 di tengah ini negatif. Nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Nah, supaya aman bikin kurung gini teman-teman ya. Sama dengan 2X tambah 1. Kita proses. X negatif 2X itu berarti negatif X. Kalau ke sana berarti positif X dengan 2X menjadi 3X. 2 sama 6 itu 8. Kurang 1. 7. Semua ruas bagi 3. Ini menjadi X. Bagi 3 menjadi 7/3. 7/3 itu kurang lebih 2, teman-teman ya. Kalau 2 kan kali 3, 6. Ya kan? 2, benar nggak berada di sini? Ya, benar. Berarti ini solusi. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang kanan. Ini tadi yang kiri, ini yang tengah, sekarang yang kanan. 3 ke kanan. X tambah 2, ini, di sebelah kanan ini, positif. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri. 2X negatif 6, di sebelah kanan ini nilainya positif juga. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri. Sama dengan 2X tambah 1 ya. Kita proses. 2X ini pindah sini, 2X-nya habisnya berarti tinggal X. Jadi 4. Sorry, negatif 4. Ke kanan jadi 4 tambah 1 berarti 5. Sekarang kita cek, benar nggak 5 itu berada di sini? Ya, benar. 5 itu kan lebih besar dari 3, ya kan? Berarti ini solusi. Nah, ini semuanya udah kita cari. Himpunan penyelesaiannya kalau gitu ketemu. Yaitu 7/3 sama 5. 3/5 itu bukan ya. Nah, inilah dia teman-teman penyelesaiannya. Untuk bentuk tertulisnya seperti ini ya, kalau saya tulis. Ya, supaya teman-teman paham kalau menuliskan dalam bentuk uraian ya. Ini cukup dituliskan di coretan. Tujuan kita tuh mencari plus minusnya ini teman-teman. Daerahnya berarti dibagi 3. Nah, sekarang penyelesaian untuk yang kiri terlebih dahulu. Penyelesaian untuk X di kirinya negatif 2. Nah, di kiri itu berarti yang kecil. X lebih kecil dari negatif 2. Harusnya saya tulis di bawah. Berhubung urangnya terbatas, saya tulis di sini ya. Kita cari nilai mutlaknya ini, hasilnya.
Nah, ini gimana? Di kirinya negatif 2. X tambah 2 itu negatif. Nilai mutlaknya berarti negatif X, negatif 2. Negatifnya dia. Nah, ini juga ada nilai mutlaknya itu soalnya, teman-teman. Di kirinya negatif 2, ternyata ini negatif. Nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Nah, ini harus ditulis teman-teman ya, kalau teman-teman mengerjakan uraian, ya, atau harus menyertakan pembahasannya. Kalau ini kan tujuan kita untuk soal tahu jawabannya. Misalnya soal pilihan ganda, itu nggak harus ditulis. Nah, yang penting hasilnya kan. Nah, ini terstruknya harus ditulis. Ini sudah ditemukan, baru persamaannya. Ya. Mutlak X tambah 2 ditambah nilai mutlak 2X negatif 6 sama dengan 2X tambah 1 itu menjadi, ini diganti dengan gitu, yang ini diganti dengan ini ya, sama dengan 2X tambah 1. Nah gini. Oke, kita proses. Negatif 3X pindah jadi tambah 3X 5X ya. 4 kurang 1 itu 3. Semua ruas bagi 5 berarti X ini jadi 35 ya. Kita cek 35 itu memenuhi ini enggak? Tidak memenuhi. Ya kan? Artinya 35 itu tidak lebih kecil dari min 2 kan? Berarti kan tidak memenuhi X kurang dari min 2. Nah, artinya salah yang seperti ini, ya kan teman-teman? Nah, berarti X sama dengan 3/5 ini bukan penyelesaian atau bukan solusi. Itu yang kiri. Sekarang yang tengah. Untuk X yang tengah. Tengah itu berarti di antara. Dan dia jadi batas kiri, ini ada sama dengannya. Kalau teman-teman ingin ada sama dengan juga boleh ya. Pertama kita cari hasil dari nilai mutlaknya dulu. X tambah 2. Ini titik 2 teman-teman ya. Kalau ini sama dengan, ini titik 2 ini sama dengan. Di tengah ini X tambah 2 itu positif. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri. 2X negatif 6 di tengah itu negatif. Nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Nah gini. Nah setelah itu baru persamaannya. Nah, ini menjadi, ini kita ganti dengan itu. Yang ini diganti dengan sini. Nah, gitu. Sekarang kita proses. Negatif X, ini jadi 3X ya. 8 kurang 1 itu 7. Semua ruas bagi 3, jadi X, itu jadi 7/3. Kita teliti, benar nggak ini memenuhi ini? Ini 2, ya. Oh benar, itu di antara negatif 2 dan 3. Artinya 7/3 itu memenuhi ini teman-teman. Berarti ini adalah solusi atau penyelesaian. Sekarang yang ketiga. Untuk X di kanan 3, berarti lebih dari 3. Dia jadi batas kiri, ada sama dengan. Kita tentukan dulu hasil nilai mutlaknya. Ternyata ini positif nih. Berarti nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Bagaimana dengan nilai mutlak 2X negatif 6? Ternyata dia juga positif. Berarti dia sendiri ya. Ini udah kita temukan, baru persamaannya. Nah, ini diganti dengan X plus 2. Yang ini diganti dengan sini ya. Sama dengan 2X tambah 1. 2X-nya habis, ini tinggal X. Negatif 4. 4 tambah 1 berarti 5. Nah, kita cek. Ini benar nggak memenuhi ini, teman-teman? Ya, dia kan lebih besar dari 3, ya kan? X sama dengan 5 ini memenuhi.
Artinya ini adalah solusi atau penyelesaian. Nah, sekarang ini tadi ketiga daerah itu udah dikerjakan semua. Berarti seluruh bilangan real itu sudah ketemu semua, teman-teman. Himpunan prinsipnya kalau gitu adalah himpunan yang anggotanya 5. Ini solusi, ini bukan ya. Berarti 7/3 dan 5. Nah, seperti ini bentuk tertulisnya, teman-teman. Nah, di kebanyakan buku itu dituliskan seperti ini. Jadi kan seolah-olah kelihatannya itu rumit sekali. Ini kenapa dipecah seperti ini? Itu mungkin ya bagi banyak orang itu tidak terpahami. Nah, tapi kalau dibentuk garis bilangan seperti ini, itu tervisualisasikan, teman-teman. Jadi ada bayangan gitu loh, ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika menurut teman-teman ini bermanfaat buat orang lain, sebarkan ya, teman-teman ya. Siapa tahu banyak yang terbantu dengan video ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan terima kasih. Jangan lupa dukungannya, kasih komentar ya. Menurut kalian ini bermanfaat nggak? Atau gimana menurut kalian ya? Kasih komentar teman-teman ya. Atau saran juga boleh. Terima kasih semuanya.